Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, hari ini saya mempunyai video yang sangat penting untuk kalian simak karena ada beberapa hal yang sangat krusial terjadi ke Bitcoin hari ini. Bahkan ada yang pertama kali dalam sejarah dilakukan oleh Bitcoin. Kita bakalan bahas itu di video hari ini. Diikuti juga tentunya kita bakal membahas dari segi price action dan lain seterusnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,97 triliun dolar atau naik sekitar 1,65%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 3,5% menuju 2.892 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat FOMO datang dari berbagai arah. Walaupun mungkin dari retails, itu sekarang belum terlalu besar FOMO yang kita lihat di market. Kenapa? Karena kita kalau melihat Google Search atau di Google Trends, itu tren pencarian kata kunci Bitcoin itu masih berada di area yang sangat rendah. Dan secara historis, itu adalah indikator yang sangat akurat untuk memperkirakan sentimen dari kalangan retail. Kalau kita melihat ada kenaikan yang sangat signifikan di Google Trend untuk keyword Bitcoin, maka itu biasanya kita masuk ke fase optimism dan juga euforia. Tapi untuk sementara kita masih jauh dari area tersebut. Tetapi kita tidak membicarakan soal retail, teman-teman. Kita membicarakan soal investor kelas kakap yang besar gitu. Setelah kita melihat ada spot Bitcoin ETF yang telah di-approve, inflow yang datang itu sangat besar. Kali ini, bank di Amerika Serikat itu juga sepertinya sedikit ikut FOMO gitu teman-teman. Mereka takut ketinggalan kereta. Mereka juga mau gitu kebagian sedikit dari apa yang sudah terjadi. Dan disampaikan oleh Jason A. William di sini, breaking news, US banks have asked the SEC for permission to store Bitcoin. Jadi, bank di Amerika Serikat, teman-teman, sekarang mencoba untuk mengirimkan surat proposal ke SEC, khususnya ke Gary Gensler tentunya sebagai ketuanya, untuk memperbolehkan mereka menjadi kustodian Bitcoin. Artinya mereka mau menyediakan jasa untuk menjadi kustodian Bitcoin dan juga menyimpan Bitcoin, teman-teman. Oke, jadi ini adalah tentunya bentuk FOMO dari bank yang mungkin sekarang belum punya exposure sama sekali terhadap Bitcoin. Tapi kita bisa melihat volume perdagangan di ETF itu sangat besar, miliaran dolar teman-teman. Dan tentunya itu bisa menjadi ranah baru bagi para bank gitu untuk mengakses profit yang mungkin bisa dihasilkan dari antara mereka menjadi jasa kustodian Bitcoin atau mereka sendiri yang membeli Bitcoinnya kemudian untuk disimpan. Yang secara historis, selama 1 dekade lebih terakhir, itu terbukti secara eksponensial menghasilkan gains yang luar biasa besar. Jadi teman-teman, cycle kali ini bukan cycle yang kita lihat beberapa kali sebelumnya. Yang ditenagai dominan adalah oleh retail. Tetapi untuk kali ini, cycle-nya ditenagai oleh investor kelas institusi, teman-teman. Yang uangnya jauh lebih besar daripada yang kita punya. Dan kalian masih aja ada yang panikan setiap kali ada koreksi 5-10% di Bitcoin. Saya nggak mengerti jalan pikirnya seperti apa. Tapi inilah yang sedang terjadi di belakang layar yang tidak kalian lihat di chart, tetapi ini terus-menerus berproses, teman-teman. Yang awalnya semuanya kontra terhadap Bitcoin, baik dari institusi besar, baik dari bank-bank besar, negara-negara, dan lain seterusnya, sekarang mulai start melakukan U-turn, menjadi pro terhadap Bitcoin.
Dimulai dari ada negara yang mulai start untuk menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Ada yang kemudian bank-bank yang menyediakan jasa kustodian untuk Bitcoin. Ada juga institusi besar yang mau membentuk spot Bitcoin ETF. Semuanya sudah terjadi di cycle kali ini. So, apalagi yang kalian ragukan gitu? Apalagi yang harus kalian lihat supaya kalian bisa yakin hold Bitcoin jangka panjang? Saya juga nggak ngerti lagi. Kalau misalnya kalian masih ada keraguan dan ada opini mengapa menurut kalian Bitcoin tidak boleh kita hold long term, kalau masih ada gitu ya, alasannya mungkin kalian boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Yang kedua teman-teman, untuk perspektif lagi, we are all saying retail isn't here yet. I don't think we need retail anymore with institutions taking $5 billion in 26 trading days. Melanjutkan yang tadi teman-teman, kita mengatakan bahwa retail sepertinya belum masuk ke fase FOMO. Kenapa? Karena Google Trends menunjukkan hal tersebut. Bahwa tren untuk search keyword Bitcoin itu masih sangat rendah. Tetapi menurut Quinton, kalaupun retail nggak datang teman-teman, tapi kalau institusi terus melakukan hal yang sudah kita lihat beberapa minggu belakangan, yaitu adalah akumulasi dalam angka yang cukup besar, atau bisa kita bilang sangat besar, maka ya harusnya retail pun tidak perlu kita khawatirkan gitu. Tanpa ada mereka pun kita bisa melihat Bitcoin meneruskan kenaikannya dari sini. Angkanya nggak main-main teman-teman. Dalam 26 trading days, kita sudah melihat ada akumulasi sebesar $5 billion teman-teman. Atau $5 miliar dalam bentuk Bitcoin. Itu pun karena ada distribusi yang dilakukan oleh GBTC. Kalau kita tidak memperhitungkan GBTC, maka angkanya itu sudah kurang lebih $12 miliar yang diakumulasi, teman-teman. Dan ini baru kurang lebih 1 bulan kita aktif transaksi ETF-nya. Bisa kalian bayangkan kalau demand-nya konstan seperti ini, teman-teman. Dalam setahun, berapa banyak uang yang bisa masuk ke Bitcoin. Belum lagi kita tambahkan yang lain-lain, halving segera terjadi, retail yang kemungkinan akan segera FOMO ketika Bitcoin sudah di all-time high, dan lain seterusnya. Akan menjadi efek bola salju sekali lagi. So, hari-hari yang baik harusnya menunggu kita di tahun 2024 dan 2025. Jadi semoga teman-teman masih bisa bersabar sampai detik ini untuk hold Bitcoin-nya dan belum mau jualan sebelum all-time high. Dan saya juga akan melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir teman-teman, siapa yang tidak kenal Robert Kiyosaki gitu ya? Mungkin sebagian besar dari kalian juga pernah membaca bukunya yang cukup terkenal, yaitu adalah Rich Dad Poor Dad gitu ya. Dan Robert Kiyosaki hari ini memberikan sebuah tweet yang mungkin cukup kontroversial gitu ya. Dia memberikan prediksi Bitcoin bakalan hit angka $100.000 dalam beberapa bulan ke depan. Spesifiknya di bulan Juni tahun 2024. Which is berarti 4 bulan lagi dari sekarang. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman, apakah kalian setuju dengan pendapatnya Robert Kiyosaki, ataukah kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Kalau saya pribadi, mungkin mempunyai pandangan yang cenderung lebih konservatif daripada si Robert Kiyosaki. Saya ekspektasinya, angka 6 digit tersebut, $100.000 di Bitcoin, antara kita akan lihat di Q4 2024, oke, artinya akhir tahun ini, atau awal tahun depan, teman-teman. Jadi saya cenderung sedikit lebih konservatif dari Robert Kiyosaki. Atau setidak-tidaknya kita sudah di all-time high ketika Q4 2024 atau Q1 2025. Setidaknya kita udah di all-time high dan break di atas 69.000. Itu adalah pandangan saya pribadi. Tapi Robert Kiyosaki sepertinya lebih optimis dari saya. Dia mengatakan Bitcoin bakal ke 100.000 di bulan Juni 2024. Dan saya rasa teman-teman kalau misalnya kita melihat demand di spot Bitcoin ETF itu terus-menerus konstan seperti yang kita lihat 1 minggu terakhir, ketika kita sudah break di all-time high yang baru dan konstan demand-nya selalu ada seperti itu, diikuti retail yang mulai start FOMO masuk, bukan tidak mungkin teman-teman, kita bisa melihat Bitcoin rally ke angka yang luar biasa tinggi dalam waktu yang mungkin lebih cepat dari perkiraan. Ya tentunya ini menjadi sebuah senario yang akan sangat dikehendaki oleh para investor. Ya karena berarti kita cuannya sekarang lebih cepat. Tapi kalau saya mungkin nggak mau terlalu menggebu-gebu gitu ya. Saya lebih prefer yang lebih konservatif saja. Kalau toh dikasih 100.000 di bulan Juni, ya terima kasih banget. Kalau misalnya tidak, ya saya bersedia menunggu sampai tahun 2025.
So, teman-teman, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart, teman-teman. So, apa yang mau saya sampaikan? Sebenarnya ada satu yang penting juga yang mau saya sampaikan dari segi chart, teman-teman. Tapi kalau misalnya saya bahas di video hari ini, mungkin sedikit kepanjangan, so mungkin saya akan geser ke video besok atau lusa. Tapi pada intinya, satu hal yang terjadi di weekly closing kali ini, teman-teman, adalah kita melihat closing weekly candle tertinggi sejak akhir tahun 2021 kemarin. Tentunya, teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Terakhir kali kita melihat Bitcoin di area ini, Bitcoin itu kesulitan untuk mampu close di atas area 51.500-an, teman-teman. Tetapi closing weekly candle kali ini sudah kurang lebih di 52.000. Jadi itulah salah satu hal yang menurut saya krusial terjadi Bitcoin hari ini. Kita melihat weekly candle itu juga masih menunjukkan buying pressure yang cukup besar. Belum ada tanda-tanda bahwa buyers itu exhausted. So, teman-teman, untuk sementara di weekly chart kita melihat hal yang positif terjadi. Dan saya expect tentunya area 47 sampai 48.000 sekarang akan kita jadikan sebagai area major support. Oke? Jadi kalaupun kita terkoreksi, kita bisa aja mainnya cuma nyampe ke sekitaran 48 sampai 47.000 dolar. Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan start kembali reverse ke atas. Sekali lagi, teman-teman, secara pribadi saya merasa kalau misalnya daily candle kita mampu close di atas 54-55 gitu ya. Dan kemudian start untuk terkoreksi di sini, saya tidak yakin bahwa kita akan kembali melihat Bitcoin di bawah angka 40.000 dolar. Ini udah pernah saya sampaikan juga di beberapa video terakhir. Karena menurut saya, area 52.000 ini menjadi area tahanan terakhir, teman-teman. Area tahanan terakhir bagi Bitcoin. Yang kalau mampu kita lewati, tidak akan ada lagi menurut saya hadangan yang berarti sebelum di all time high nanti. Kalau kita mampu break dari area di sini dan start terkonsolidasi, maka ini adalah berarti clue dari Bitcoin bahwa kita sepertinya sudah siap untuk kembali menjemput ke area all time high. Tapi apakah kita akan langsung rally dari sini tanpa ada koreksi? Saya ragu kalau itu yang terjadi. Ekspektasi saya kalau misalnya kita memang mau melihat all time high secepatnya adalah senario yang ini. Dan itu bisa memakan waktu mungkin beberapa bulan, teman-teman. Kita bisa berkonsolidasi di area 58 sampai 50.000 mungkin selama beberapa bulan, mungkin dari bulan Maret hingga bulan Mei atau Juni. Selepas halving, kita mungkin start untuk kembali ke area all time high. So, itu adalah beberapa hal krusial yang sudah terjadi di Bitcoin. Intinya di weekly chart, teman-teman, kita telah melihat sesuatu yang sangat krusial terjadi. Kita closing weekly candle di area 52.000 dolar. Menunjukkan bahwa ada buying pressure yang cukup besar, dan kita berhasil closing candle weekly paling tinggi sejak akhir tahun 2021. Pertanyaan berikutnya, untuk time frame kecil, apa yang sedang terjadi? Oke, kita sekarang switch dulu dari yang logarithmic ke regular. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton video saya kemarin, saya sampaikan bahwa video kemarin lusa, saya sampaikan breakout dari penan di sini akan menentukan pergerakan berikutnya. Kalau kita breakdown, kita akan nyampe ke 51 sampai 50.800. Kalau kita breakout, kita akan nyampe ke area 53.000-an. Nah, kita breakdown ke 50.600-an, sempat sentuh ke area tersebut. So, senario tersebut sudah selesai, sesuai dengan senario. Video kemarin saya sampaikan bahwa selama Bitcoin belum bisa kembali reclaim area 51.700-an, maka saya biasnya akan cenderung bearish.
selama kita tidak mampu reclaim area tersebut. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Bitcoin untuk tidak tergelincir lebih jauh adalah kita close 4-hour candle di atas 51.700. Which is yang kita lakukan di sini, teman-teman. Nah, ketika kita sudah close di atas area tersebut, bisa kalian lihat, kita immediately flip area tersebut menjadi support. Dengan terlihat beberapa kali ada rejection setiap kali kita mencoba untuk mendorong harga di bawah itu. Dan pada akhirnya kita kembali ke sekitaran area 52.000, teman-teman. Dan untuk sementara, kita melihat bahwa di 1-hour chart juga ada potensi kita kembali membentuk yang namanya bull flag, teman-teman. Kan? Dan ini merupakan pertanda baik tentunya, yang menurut saya menunjukkan bahwa Bitcoin masih pengen setidak-tidaknya untuk kembali ke area high terakhir, yang kalau mampu kita break, maka kita bisa melihat ada semacam push lagi ke high berikutnya. 53 sampai 55.000 tentunya akan menjadi target berikutnya. Kalau kita lihat juga, kalau misalnya kalian manfaatkan trendline di sini, kita juga sudah breakout dari trendline. Jadi ada dua clue yang menunjukkan bahwa sepertinya Bitcoin mau move higher dari sini. Nah, pertanyaannya, apakah move higher tersebut tujuannya hanya untuk melikuidasi orang-orang yang short di sekitaran area di sini dan kemudian dibanting lagi, ataukah kita akan melanjutkan kenaikan dari sini? Itu mungkin jawabannya baru akan kita ketahui beberapa hari dari sekarang. Jika teman-teman yang kita lihat adalah kita break di bawah di atas 53.000 dan immediately langsung closing lagi di bawah area tersebut, maka ada indikasi besar bahwa yang kita lihat di sini adalah semacam fake out. Dan itu bukan pertanda baik, teman-teman. Kalau misalnya itu sampai terjadi, kita mendapatkan semacam fake out, seperti yang mungkin kita bisa lihat di sini, teman-teman, dan kemudian kembali closing di bawah area itu, maka kita berpotensi membentuk yang namanya double top. Oke, double top di time frame yang besar, di 4 hour. Dan kalau kita breakdown di bawah neckline, ini kalau ini yang terjadi, maka ini bisa menjadi potensi peluang untuk short. Setidak-tidaknya menargetkan ke sekitaran area $48.000. Yang tentunya kita nggak mau kehilangan, teman-teman. Kalau 48.000 kita break, maka kita bisa melihat ada semacam panic selling terjadi, dan kita kemungkinan besar bisa dengan sangat cepat itu nyampe lagi ke sekitaran area 40.000 atau bahkan break di bawah area tersebut. Tapi untuk sementara short term, karena ada beberapa indikasi menunjukkan bahwa kita masih akan move higher untuk short term, maka buy saya sekarang flip ke arah bullish, dan saya expect setidak-tidaknya Bitcoin akan nyampe ke area high terakhir dan break di atas area tersebut untuk melikuidasi orang-orang yang short. Nah, kalau misalnya kita mau continuation, maka kita harus melihat ada konsolidasi di atas area itu dan start untuk kembali mendapatkan rally ke sekitaran area 53 sampai 55.000 dolar. Kalau kita lihat di time frame daily, teman-teman, saya sudah sampaikan bahwa tidak ada hadangan yang terlalu berarti sebenarnya di atas area 52.000. Maka, kalau kita bisa close di atas area ini, itu adalah menjadi pertanda yang sangat baik. Tapi saya rasa memang cepat atau lambat teman-teman akan ada koreksi besar yang terjadi. Kalau kita melanjutkan dari sini, maka saya bisa expect bahwa kemungkinan kita akan nyampe hanya ke kurang lebih 54 sampai 55 atau maksimal ke area 58.000. Sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan rejection besar dan kemungkinan koreksi kurang lebih 10-15% akan terjadi nanti. Dan kita akan start terkonsolidasi sebelum pada akhirnya setelah halving kita akan kembali ke area all time high. Itu adalah ekspektasi saya. Dan saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Ada sesuatu yang mungkin pengen saya bahas yang cukup penting juga, tapi itu akan saya kasih mungkin di video besok. Diikuti juga, ada banyak sekali setup di altcoin yang kemungkinan akan saya bagikan nanti di channel Altcoin Indonesia, yang linknya juga sudah saya sediakan di kolom description box di bawah kalau kalian belum menjadi subscriber dari channel Altcoin Indonesia. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.